Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur hari demi hari kita bisa lalui saudara dengan penyertaan Tuhan, sehingga pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami, yang selalu menolong kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh ada, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah setiap hati kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu yang akan terus memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Para Rasul 27 menceritakan tentang sebuah pelayaran yang penuh bahaya yang ditempuh oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menempuh perjalanan dari Kaisarea ke Roma sebagai seorang tahanan. Bapak Ibu Saudara, itu bisa kita baca, itu ayat yang pertama, pasal yang ke-27. Nah, dalam perjalanan itu, saudara, menempuh waktu yang cukup lama dan dilandai badai yang hebat dan kehilangan navigasi, sehingga semua yang ada di kapal tersebut takut akan hidup mereka, takut mati, saudara. Nah, saudara bayangkan, mereka pasti ada yang teriak-teriak karena memang cuacanya tidak mendukung untuk mereka melakukan perjalanan pada waktu itu. Itu ayat yang ke-20. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi putus asa, Allah menyatakan kepada Paulus bahwa Allah menghendaki agar Paulus tampil di hadapan Kaisar di Roma. Nah, maka semua orang yang di kapal akan diselamatkan oleh karena Paulus. Itu ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Nah, maka Paulus menyemangati rekan-rekan seperjalanannya supaya apa, saudara? Supaya mereka mau mengandalkan Allah. Saudara, meskipun ada janji Allah untuk mereka, Paulus dengan rekan-rekan yang ada di kapal tersebut, namun para pelaut tetap berusaha untuk meninggalkan kapal, saudara, karena mereka ngerasa, waduh, nggak nyaman ini.
Jadi tetapi gagal karena mereka ingin melarikan diri dengan sebuah sekoci. Itu pada ayat yang ke-30 sampai 32. Nah, setelah mereka mengalami kesukaran yang melelahkan di laut, nah Rasul Paulus, saudara, mengajak orang-orang yang ada bersamanya di kapal tersebut untuk makan bersamanya. Di sana Rasul Paulus menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengalami bahaya. Paulus meyakinkan mereka bahwa tidak usah takut gitu. Tidak ada satupun di antara kita yang akan mengalami bahaya. Nah, namun saudara, para prajurit itu justru ingin membunuh Paulus dan juga tahanan lainnya yang bersama-sama dengan mereka. Namun saudara, niat mereka itu, niat para prajurit itu gagal karena dicegah oleh perwira. Nah, pada akhirnya 276 penumpang kapal tersebut yang sedang bersama-sama dengan Paulus, mereka mengalami mukjizat dan mereka semua selamat sampai tujuan, saudara. Nah, kejadian dalam perjalanan Paulus dapat dilihat sebagai suatu gambaran untuk perjalanan orang-orang Kristen menuju Allah. Nah, saudara, hidup sebagai seorang Kristen bukanlah jaminan bahwa segala sesuatu dalam hidup akan berjalan dengan lancar. Nah, saudara, kita melihat sama seperti Paulus yang tidak dihindarkan dari kesulitan dan penganiayaan. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga berada dalam situasi-situasi yang menyebabkan kesulitan dan penderitaan. Nah, tetapi saudara, kayaknya kita jangan sama seperti para pelaut yang ingin meninggalkan kapal dengan sebuah sekoci. Nah, saudara, ini berbicara tentang Injil dan gereja, saudara. Ada banyak anak Tuhan menghadapi masalah, merasa tidak mampu, dan mereka justru menyalahkan Tuhan sehingga mereka jadinya malas beribadah, meninggalkan gereja dan meninggalkan iman mereka. Karena mereka merasa bahwa tidak ada jalan keluar atas segala permasalahan yang mereka hadapi. Padahal saudara, kita tahu bersama bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Di saat kita berseru, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita yakin akan pertolongan Tuhan, maka ada Tuhan juga yang akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Saudara, kelepasan dan keselamatan kita itu akan terjamin apabila kita mengandalkan pertolongan Allah dalam hidup kita. Nah, meskipun kita sering menghadapi persoalan dalam perjalanan hidup kita, tapi percayalah saudara, pertolongan Tuhan itu nyata buat kita yang selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah berpikir kalau di saat kita menghadapi masalah, maka kita lari dari masalah tersebut.
Tapi kita akan menghadapi masalah tersebut dengan hikmat, dengan pertolongan, dan juga dengan campur tangan Tuhan. Karena saudara, kita tahu bersama bahwa dimanapun kita berada, masalah akan tetap ada, saudara. Dan semua pasti orang menghadapi masalah, siapapun itu. Sekalipun dia orang yang sangat-sangat setia sama Tuhan, orang yang selalu hidupnya bergantung sama Tuhan, pasti juga akan mengalami yang namanya masalah. Ya, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mungkin kita justru sadar juga bahwa hidup kita bukanlah hidup yang sudah betul-betul sungguh-sungguh sama Tuhan, terus kita menghadapi masalah, terus kita berpikir bahwa Allah tidak ada di pihak kita, itu salah besar, saudara. Karena selagi kita hidup, masalah itu akan ada. Tapi kalau kita sadar bahwa kita hidup itu ada masalah, mari datang kepada Tuhan. Percaya bahwa setiap ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan juga memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya buat kita. Mari sama-sama kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik buat hidup kami, peduli akan kami, memperhatikan hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, ya Tuhan. Berkati juga setiap umat-umat-Mu yang mungkin sedang menghadapi badai dalam hidup mereka. Engkau juga yang akan memberikan kemenangan, Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar yang tepat. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu, kami menjalani hari ini, kami paraskan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.